Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Tahira dengan NIM 2309 1326 11043. Izin menampilkan presentasi untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih. Yang pertama, yang kedua ada urgensi, landasan, dan dinamika kewarganegaraan. Dasar pemikiran dan urgensi PKN. Definisi PKN menurut M. Nu'man Sumantri 2001 sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang meringkihkan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Yuridis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Dinamika dan tantangan kewarganegaraan merujuk pada perubahan dan masalah yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan identitas warga negara dalam suatu negara. Ini mencakup berbagai aspek termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut beberapa contoh dinamika dan tantangan kewarganegaraan. 1. Perubahan demografi. 2. Globalisasi. 3. Multikulturalisme dan pluralisme. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan terakhir, teknologi dan kewarganegaraan digital. 3. Konsep dan urgensi identitas nasional. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang dapat dirasakan oleh hati nurani. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena 1. Bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. 2. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara dan bangsa. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis identitas nasional. Dari dasar historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Dasar yuridis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara ilmiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Selanjutnya, dasar sosiologis. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lembaga negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat ada unsur, dinamika, dan tantangan identitas nasional. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Bendera merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
kedua ada ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan yang ketiga ada sosial dan budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Yang keenam dan yang terakhir adalah landasan dinamika dan tantangan integrasi nasional. Landasan integrasi nasional. Yang pertama ada kesamaan identitas nasional. Yang kedua ada kesejahteraan bersama. Yang ketiga ada kesetiaan kepada konstitusi dan hukum. Dan yang keempat ada partisipasi politik yang adil. Selanjutnya ada dinamika integrasi nasional. Yang pertama ada keragaman budaya dan identitas. Pengelolaan keragaman budaya, agama, dan bahasa sebagai sumber kekuatan yang memperkaya. Yang kedua ada perekonomian dan mobilitas. Hubungan ekonomi yang terintegrasi dan mobilitas penduduk dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dan kesempatan. Dan yang ketiga ada pendidikan dan pembangunan sosial. Pendidikan yang inklusif dan pembangunan sosial yang merata dapat memperkuat integrasi nasional dengan memperkuat identitas bersama dan kesadaran kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah tantangan integrasi nasional. Konflik etnis dan agama, konflik yang dipicu oleh perbedaan etnis, agama, atau budaya dapat mengancam integrasi nasional dan memicu diintegrasi sosial. Yang kedua ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan dapat mengakibatkan ketidakpuasan sosial dan ketegangan antara kelompok dan masyarakat. Yang ketiga ada polarisasi politik. Dan yang keempat ada ekstremisme dan radikalisme. Yang terakhir ada isu migrasi dan pengungsi. Baiklah, sekian presentasi saya untuk mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.